Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Yang alhamdulillah kalau kita tertidur dan terbangun, kemudian kita mengingat Allah Azza wa Jalla dan langsung beraktivitas mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ketahuilah seberapa kedekatan kita di pagi hari, seberapa besar pegangan kita ketika kita terbangun, sebegitu besar pula ukuran ketika kita dibangkitkan di hari kiamat. Karena seseorang akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kadar kebangkitannya ketika di dunia. Al-jaza' min jinsil amal. Seseorang dibalas sesuai dengan kadar amalannya. Siapa yang di pagi hari mengagungkan, membesarkan Allah Azza wa Jalla, di kemudian hari ketika ia dibangunkan, di hari kebangkitannya, dia akan dibesarkan, diagungkan, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun siapa yang sebaliknya, di pagi harinya yang lebih agung adalah dunianya, yang lebih agung ada sesuatu selain daripada Allah, yang lebih dia cintai ada sesuatu yang lain, maka dia akan dibangkitkan dengan sesuatu yang itu. Kemudian di pertemuan kali ini, alhamdulillah kita melanjutkan dari kajian dari kitab Asyrul Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah dalam agar seorang hamba bisa beristiqamah, yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badari, salah satu pembicara di Masjid Nabawi dan di Makkah, yang alhamdulillah syekhnya ini masih hidup. Walaupun di tahun kemarin beliau mengundurkan diri untuk tidak lagi mengajar karena merawat orang tuanya yang sudah tua renta. Yang alhamdulillah kita sudah di pertemuan yang ke-8. Kata Syekh, Thamaratul istiqamah fid dunya al-istiqamatu ala siratil al-istiqamatu yaumal qiyamah. Balasan istiqamah di dunia seseorang akan mendapatkan keistiqamahan ketika berada di dalam sirat, ketika berada di atas sirat, di atas jembatan pada hari kiamat. Jadi kadar keistiqomahan kita di dunia seberapa cepat, karena di jembatan yang di atasnya ada, di bawahnya ada api neraka, itu seseorang berbeda-beda. Jadi seseorang setelah dibangkitkan, setelah dunia ini dihancurkan, tidak ada lagi tinggi, tidak ada lagi yang rendah. Setelah langit terbelah, gunung-gunung dihamburkan, ditabrakkan antara satu dengan yang lain, seluruh isi dunia, akhrajatil ardu athqalaha, dikeluarkan semua isinya, menjadi rata dunia ini. Kemudian ditiupkan sangkakala kedua, yang akhirnya seluruhnya dibangkitkan, kemudian dihadapkan kepada Allah. Setelah itu dikirimkan hujan, hiduplah seluruhnya. Kemudian semuanya berkumpul menghadap wajah Allah Azza wa Jalla, mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Setelah itu menanti, kemudian nanti di akhir-akhirnya seseorang akan melewati jembatan sirat. Melewati jembatan sirat diceritakan dalam hadis yang panjang, ada seseorang yang melewatinya dengan seperti petir, begitu cepatnya. Ada seseorang dengan berkuda dengan kuda kencang, ada seseorang seperti yang berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang seperti merangkak, dan ada orang yang tidak mampu lewat, akan tetapi dia diambil kalalib. Kalalib itu sesuatu yang menghalangi jembatan itu,
seperti suatu sabitan yang menariknya untuk jatuh ke dalam api neraka. Nah, disinilah yang kata saya sabaratul istiqamah di dunia, yaitu buah dari keistiqomahan di dunia, al-istiqamatu ala sirati yaumil qiyamah. Sesuai dengan kadar dia akan diberikan buahnya dari keistiqomahannya di dunia, begitu pula akan diberikan keistiqomahannya ketika berada di sirat di hari kemudian. Seberapa cepat kita mendekatkan diri kepada Allah, maka sebegitu cepat kita akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla ke surganya. Kemudian ini berdalilkan dengan surat Yunus, begitu pula surah An-Naml, begitu pula dalam surat Fussilat, kata Allah Azza wa Jalla, man amila salihan falinafsihi wa man asafa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa melakukan amal soleh, maka amal solehnya untuk dirinya sendiri. Akan tetapi siapa melakukan amalan yang tidak soleh, maka itu atas dirinya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Jadi seseorang kadang kecepatannya, kedekatannya, keagungannya kepada Allah Azza wa Jalla, sebegitu pula kadar kecepatannya diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Kemudian di kaidah yang ke-9 yang kata Syekh, al-mawani minal istiqamah syubhatid dalali aw syawhat. Yang menghalangi seseorang dari istiqamah karena adanya syubhatid dalal, syubhat-syubhat di dalam pikirannya, syubhat-syubhat di dalam hatinya yang menjadikan dia terhalangi dari keistiqomahan. Apalagi di belakang di akhir zaman ini banyak sekali pemikiran-pemikiran menyesatkan kita. Berapa banyak orang yang menganggap bahwa ini ketaatan, padahal itu bukan ketaatan, sehingga dia terhalangi keistiqomahan. Maka dari itu pernah ada orang yang berzikir-zikir di Masjid Nabawi, berzikir berjamaah, mengangkat suara, padahal dia berzikir kepada Allah yang tidak maha tuli. Kemudian datang sahabat Nabi menegurnya, yang dia itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khairi lam yabluh. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, tapi kebaikan itu tak kunjung dia dapatkan. Kenapa? Karena keistiqomahan itu dinilai kalau seseorang berjalan di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syahwatul ghaib, yaitu syahwat-syahwat yang menggejolak, syahwat-syahwat yang menggejolak, dan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang. Inti pelajaran yang bisa kita petik di pertemuan subuh kali ini, bahwasanya keistiqomahan seorang hamba di dunia itu tergantung akan mendapatkan balasannya di akhirat sesuai kadar keistiqomahannya di dunia. Yang kedua, bahwasanya yang menghalangi seseorang dari istiqomah adalah syahwat-syahwat dari dalam dirinya dan syubhat-syubhat yang menghalangi pikirannya. Yang terakhir, kata Syekh, dari hal yang menghalangi keistiqomahan, at-tashabbuh bil kuffar min ahwamil junuhi anil istiqamah. Menyerupai orang-orang kafir itu hal yang paling melukai, yang paling menghalangi seseorang dari keistiqomahan. Ini yang bisa kita berikan jika ada kebaikannya itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah kita telah menghatamkan kitab kita di 10 keistiqomahan ini. Sudah kaidah yang ke-10 insyaallah taala. Di pertemuan setelahnya kita akan kembali ulas 1 sampai 10 tapi dengan ringkasan menyebutkan. Kemudian setelah itu kita akan melanjutkan dengan kitab Tazkiyatun Nafs, konsep penyucian jiwa. Apa yang perlu disucikan dalam diri kita, dikeluarkan dari noda-noda yang kotor, kemudian apa yang perlu dimasukkan di dalamnya. Insyaallah taala semoga Allah memberikan umur yang panjang kepada kita seluruhnya dan menjadikan kita senantiasa di atas ketaatan hingga akan menjemput kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.